Baiklah, saya akan coba menjelaskan tentang investasi, yaitu aset yang tidak bergerak dijadikan modal pembiayaan proyek ya. Ini dipresentasikan oleh perusahaan saya, yaitu PT Kuat Bonafit International. Jadi ini menjadikan aset sebagai peluang investasi ya. Mungkin Anda memiliki aset yang tidak bergerak, yaitu berupa rumah mungkin, bangunan, gedung, uang tunai, ya. Mungkin uang tunainya dalam bentuk deposito, kemudian tanah ataupun logam mulia dan lain-lain. Karena tidak ada kegiatan proyek atau cash flow di perbankan, karena perbankan itu aset itu dinilai sama perbankan itu punya nilai bisa diagunkan atau dijaminkan itu ketika ada kegiatan yang bisa dinilai sama perbankan, artinya ada cash flow, keluar masuk keuangan itu, alur keuangan yang sangat jelas. Kalau seandainya tidak ada alur kegiatan, aset itu berupa rumah atau bangunan atau berupa tanah, itu tidak produktif dia atau membeku. Maka dengan ini kami memberi solusinya ya. Kami dari PT Kuat Bonafit. Mengapa harus memilih kami ya sebagai mitra? Yang pertama, karena Anda sebagai pemilik aset punya hak yang penuh sebagai kontrol pembiayaan proyek. Ya. Karena nanti rekeningnya akan jaminan pembayaran dari mitra itu langsung ditembak ke Anda ya. Ke pemilik aset. Yang kedua, aset hanya dijadikan kolateral atau jaminan untuk kegiatan proyek sebagai agunan ya. Agunan di perbankan, tetapi bukan angsuran bulanan. Angsuran bulanan kan beban. Kalau ini berdasarkan instrumen perbankan. Ya, jaminan pembayaran proyek masuk ke rekening Anda selaku pemilik asetnya, kolateral ya, itu tadi. Jadi yang itu jaminan pembayaran proyek itu masuk ke rekening Anda selaku pemilik aset ya, dari mitra. Misalnya untuk suplai batu bara, nanti LC langsung ditembak ke rekeningnya Anda ya. Atau suplai lainnya, produk perikanan misalnya, LC dari luar langsung ditembak ke perusahaan Anda. Jadi apa kemampuan kami? Karena pengalaman kami yang sudah bertahun-tahun, yaitu sebagai budgeting plan, tentu kami mampu menghitung dan menganalisa terhadap suksesnya suatu proyek yang kami tawarkan ya. Itu. Jadi kami ini adalah memang bagian cash flow di perusahaan, bagian RAB ya, bagian penganalisa ya. Kemudian kemampuan kami memiliki tenaga ahli profesional di lapangan ya. Untuk khusus batu bara kita ada ya, tenaga teknis tambangnya, mulai dari pit, dari tambang sampai ke loading mother vessel ya. Kemudian proyek yang kami tawarkan merupakan proyek yang ada jaminan pembayaran ya. Yang ketiganya, proyek yang kami tawarkan merupakan proyek yang ada jaminan pembayaran berupa instrumen perbankan dari dalam luar negeri ya. Kalau dalam negeri namanya SKBDN, surat
keterangan berharga dalam negeri ya, dari perbankan, LC dalam negeri namanya. Kemudian dari luar negeri itu adalah letter of credit ya, ya, credit line dari perusahaan sebagai jaminan instrumen pembayaran kepada kita. Ya, persyaratan aset dijadikan kolateral itu, yang pertama adalah nilai aset yang sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Contohnya proyek mau dikerjakan 1 miliar, kita butuh dana 80 miliar, berarti nilai asetnya ada 1 miliar kan. 1 miliar, terus dana yang kita perlukan untuk modal sekitar 80%, berarti kita perlu 800 jutanya ya. Atau aset ini bisa lebih, dia lebih bagus lagi, karena bank lebih cepat dia bernilai aset ini. Misalnya proyeknya cuma 1 miliar, kita punya nilai asetnya 1,5 miliar, ini lebih bagus. Atau proyeknya 10 miliar tapi nilai aset kita 25 miliar atau 15 miliar. Nah, ini lebih mudah untuk pengajuan ke bank. Yang kedua adalah memiliki perusahaan sendiri sebagai syarat penerimaan pembayaran dari calon mitra. Nah, ini penting ya, perusahaan sendiri, karena nanti kolateral yang jaminan pembayaran yang kita terima dari mitra itu masuk ke rekening pemilik aset itu sendiri ya, Anda sendiri gitu, rekening perusahaan pemilik aset ya. Yang ketiga adalah aset bukan dalam kondisi dijaminkan kepada pihak lain. Ini sangat penting, kalau dijaminkan nggak bisa dijaminkan ulang kan. Kemudian yang keempat adalah bersedia aset dijadikan kolateral atau jaminan kredit di perbankan. Ini prosesnya ya, aset dijaminkan kolateral, dijaminkan sebagai kolateral perbankan ya. Kalau aset saja tidak bisa itu yang saya bilang di awal tadi, bahwa kalau aset saja tidak bisa, tentu harus ada kegiatannya. Kegiatan inilah yang nomor 2 ini, kita sudah ada kontrak, ada instrumen pembayaran sebagai jaminan proyek ke pemilik aset. Ini yang dinilai sama bank, berarti ada kegiatan yang bergerak. Kemudian pemilik aset mengajukan pinjaman kredit ya, sesuai dengan nilai aset ya, dengan jaminan aset dan juga instrumen pembayaran dari mitra. Jadi 2 jaminannya ya. Jaminan itu pertama asetnya, yang kedua aset itu sebagai kolateral, yang kedua adalah instrumen pembayaran itu kegiatan cash flow-nya, kegiatan yang kita kerjakan. Yang ketiga, pemilik aset sebagai investor atau funder pada kegiatan proyek ya. Ini keuntungan ya. Kalau kita bicara investasi tentu berbicara profit atau keuntungan. Kalau ini yang saya hitung ini marginnya untuk batu bara ya. Tapi biasanya kalau untuk yang lain itu bisa 10 sampai 14% lah kalau yang lain selain batu bara ya. Tapi kalau untuk batu bara ini ya, margin keuntungannya itu sekitar 5 sampai 7%. Kerjanya kan sekitar 60 hari. Beda kita dengan proyek ya, yang multi year misalnya kita mengeluarkan 60 miliar atau 80 miliar, tapi keuntungannya 1 tahun baru kita dapat kan ya. Tapi kalau kita di batu bara nih paling lama itu 2 bulan atau 60 hari ya, kita sudah menerima keuntungan, yaitu antara 5 sampai 7% ya per proyek. Kemudian apa saja ini 5 sampai 7% itu bersih biasanya. Yang pertama adalah biaya kredit perbankan 2% dengan sesuai dengan value kontrak, nilai instrumen, misalnya nilai LC-nya kita terima 4 juta ya, 2% dari 4 juta. Kemudian biaya operasional quality control, ini kalau seandainya pihak yang pemilik aset ini tidak mempunyai pengalaman ya, ini bisa diserahkan kepada kami ya untuk quality controlnya ya.
itu kami cas 22,5% dari value ya, nilai kontrak ya. Ini ya, tugas kami ini adalah sebagai approval ya, karena LC itu sifatnya kondisional, artinya instrumen itu sifatnya kondisional. Kegiatan itu sudah kita lakukan 100% baru kita menerima pembayaran jaminan, menerima pembayaran dari mitra. Contohnya kalau batu bara itu kita sudah nyaplai 100% sampai ke Madu Pesel, BL-nya sudah terbit, kita ajukan ke perbankan, dan dokumen-dokumen persyaratan yang diminta di dalam LC sudah terpenuhi, maka baru kita menerima pembayaran dari LC tersebut ya. Tentu dengan adanya quality control ini, mulai dari tambang sampai ke mother vessel, contohnya untuk batu bara atau produk lainnya, dari mulai produsen sampai ke pengiriman sampai kontainer ya, itu dilakukan oleh pihak kami sebagai quality control gitu. Kalau seandainya tidak punya pengalaman di sini ya, maka kami akan menarik cost itu sekitar 2,5% dari value ya, nilai kontrak ya. Ini resiko bicara dengan tentang investasi itu ya, bukan hanya bicara profit, baca ya, bicara keuntungan, tapi juga resiko. Resikonya ini sangat kecil sekali ya. Risiko kehilangan aset sangat kecil karena tenaga ahli kami bekerja sebagai approve ya, sebagai kontrol ya di lapangan, dasar pembayaran di lapangan. Jadi investor tidak akan melakukan pembayaran sebelum ada approving dari tim kami di lapangan. Ini khusus untuk batu bara atau produk lainnya ya, ada bukti resif yang diterima oleh ini ya, sama pihak di lapangan dari kami, barulah melakukan pembayaran. Yang kedua, seandainya terjadi resiko atau gagal kerugian ya, maka aset Anda bisa sebagai angsuran kredit bulanan. Jadi tadi berubah dia dari keuntungan yang kalau seandainya terjadi resiko ya, artinya gagal suplai gitu kan ya. Jadi aset tadi uang yang kita sudah pinjam ke perbankan misalnya 80% yang dikeluarkan sama bank atau 90% dikeluarkan sama bank itu, maka kita itu akan jadi kredit bulanan ya, kredit bulanan, angsuran bulanan. Yang pada awalnya tadi bukan angsuran bulanan, ini jadi angsuran bulanan dia ya. Yang mana kemungkinan untuk menebus aset itu masih ada. Mungkin ya, ini untuk kegiatan proyek yang kami tawarkan ada dua jenis proyek, yaitu yang pertama suplai batu bara, nilai investasi ini tergantung nilai pengapalan ya, paling sedikit 20 miliar ya, 1 triliun itu sudah 10 vessel itu kita dapat ya. Kemudian ya, jaminan pembayarannya SKBDN ya. Ini rata-rata estimasi kita menerima pembayaran dari mitra itu 60 hari ya, 60 hari. Kalau untuk ekspor produk pertanian ya, nilai investasinya 300 sampai 15 miliar ya. Itu biasanya pekerjaan tidak lama kalau untuk produk pertanian ini, tidak sampai 15 hari lah ya. Tidak sampai 15 hari kita sudah menerima pembayaran dari pihak mitra, pihak buyer atau end user ya. Mungkin ini saja presentasi dari kami tentang bagaimana menjadikan aset yang tidak bergerak dijadikan modal pembiayaan proyek ya. PT Kuat Bonafit Internasional.